Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Arya Putra Kahanan dari kelas TE 2A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan materi konflik dan perubahan. Untuk selanjutnya, sering sering dengar konflik kan? Apa itu konflik? Padahal kita sering dengar, tapi belum tentu kita bakal tahu konflik itu apa ya. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin, yaitu kon yang artinya bersama dan fligere ya, nanti bisa dikoreksi pengejaannya yang artinya benturan atau bertabrakan. Mengapa konflik bisa terjadi? Kok bisa? Konflik dapat terjadi karena disebabkan adanya ketidaksamaan dan kepentingan pribadi masing-masing dalam suatu komponen organisasi. Masyarakat pada umumnya merasakan adanya konflik seperti konflik keluarga, konflik dengan ayah, konflik pribadi, konflik antar negara yang dapat menimbulkan peperangan atau kekerasan. Konflik dalam organisasi dan unsur-unsur konflik. Konflik dalam organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Memang benar kadang-kadang jika wong yang sudah satu visi dan satu misi itu dalam organisasi bisa konflik, bagaimana yang tidak satu misi dan masih awang-awang, makanya pentingnya manajemen di situ. Dan konflik merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tugas. Makanya konflik itu sebuah hambatan yang besar ya dalam menjalankan tugas. Yang kedua, unsur-unsur konflik. Unsur-unsur konflik itu ada aktor, ada objek, ada situasi. Yang dimana minimal terdapat dua pihak yang bersengketa, itu aktor. Yang kedua, objek. Terdapat objek yang dipertentangkan, entah itu kebijakan, tata laksana, dan tata cara, tujuan, atau hasil. Yang ketiga itu situasi, aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Jadi kadang-kadang ada pekerja yang bilang harusnya seperti ini, tapi sama supervisornya udah dibilang kayak gini, jadi bisa menimbulkan suatu konflik. Yang selanjutnya itu ada tingkat konflik. Tingkat kebijakan, adanya konflik kepentingan. Tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan, adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Tingkat pelaksanaan program, adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. Tingkat pelaksanaan kegiatan, adanya konflik tata laksana dan tata pelaksanaan. Dan dampak dari konflik itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi, ini yang pertama itu faktornya ya, skala konflik. Semakin luas skala konflik semakin luas skala konflik, semakin kompleks dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi otomatis karena skala konfliknya itu gede, jadi pasti dampak-dampak yang muncul, terutama dampak negatif itu juga besar. Yang kedua, lokus konflik, yaitu semakin luas lokus konflik, semakin banyak yang terlibat sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Yang ketiga, tingkatan konflik. Semakin tinggi tingkatan konfliknya, semakin sulit dan kompleks masalah yang ditimbulkan. Dampak konflik yang kedua ya, dampak langsung. Terciptanya kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif, di mana terjadi konflik, pasti langsung lingkungan kerja bakalan tidak kondusif yang akan menyebabkan turunnya tingkat kehati-hatian atau K3-nya bakal turun. Yang kedua, tanggungannya, terganggunya mekanisme kerja tim. Mekanisme kerjanya pasti bakal berantakan karena terjadi konflik, teamwork-nya itu nggak jadi. Yang dampak tidak langsung, terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menurunnya kinerja organisasi yang harusnya lebih produktif, malah akhirnya terhambat gara-gara konflik.
Definisi manajemen. Manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, mengurangi risiko, dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Tujuan manajemen konflik. Yang satu, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Yang ketiga, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Yang keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat-singkatnya atau sesingkat mungkin. Bagaimana mencegahnya? Mencegah yang pertama, yaitu objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas, diberitahukan secara gamblang bagaimana apa sih dampak yang disebabkan dari konflik tersebut. Yang kedua, dihindari adanya kesalahpahaman, jadi dijelaskan. Yang ketiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata, fairness, jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa lebih diuntungkan. Yang keempat, transparansi perlu dijaga benar-benar saling terbuka satu sama lain. Dan cara lanjutannya menghindari satu, penundaan pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder. Yang kedua, win-win solution, sama-sama menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tiga, penerapan exit strategi. Mengurangi dampak skala kegiatan. Yang kedua, penanganan dipercepat. Penyelesaian konflik. Kesetaraan antara banyak organisasi terkait win-win solution. Masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajibannya. Masing-masing pihak sepakat terhadap output termasuk output kegiatan organisasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Saya menyadari masih banyak kurang dan salah dalam penyebutan maupun dalam materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.